Pernah nggak sih Anda lagi semangat mau belanja online, udah pilih-pilih barang, masuk keranjang, pas mau bayar, tiba-tiba diminta isi formulir yang panjangnya minta ampun. Oh, sering sekali. Alamat lengkap, nomor telepon, bikin akun baru, verifikasi email, ujung-ujungnya, aduh, udah males duluan. Keranjangnya ditinggal aja gitu, saya sering banget begitu. Itu pengalaman yang sangat umum, dan sebenarnya itu adalah inti dari pembahasan kita hari ini. Perusahaan sering nggak sadar kalau mereka itu, sedang menyusahkan pelanggannya sendiri. Padahal, ada satu prinsip yang sering kali dilupakan. Bikin semuanya jadi gampang. Nah, tepat sekali. Hari ini kita akan kupas tuntas bab 9 dari buku John Picoult, From Impressed to Obsessed, yang judulnya Make It Effortless. Misi kita adalah membongkar kenapa mengurangi kerepotan bagi pelanggan, itu menurut studi besar dari Corporate Executive Board, adalah pendorong loyalitas nomor 1. Betul. Bukan diskon, bukan produk paling canggih. Tapi kemudahan. Betul. Dan ini bukan sekedar soal, layanan pelanggannya harus ramah. Ini lebih dalam dari itu. Ini strategi bisnis yang fundamental. Picoult dalam bukunya itu membedakan dua jenis upaya atau effort. Ada upaya kognitif, seberapa keras kita harus mikir, dan ada upaya fisik. Oke. Untuk sekarang, kita fokus ke yang kedua dulu, upaya fisik. Ini semua kerepotan yang nyata. Berapa kali harus klik, berapa kolom formulir, serumit apa merakit produk baru. Intinya, semua hal yang bikin pelanggan mikir, aduh repot banget ya. Oke. Mari kita bedah ini. Kalau ngomongin soal menghilangkan kerepotan, rasanya contoh paling legendaris yang selalu muncul itu Amazon ya. Terutama dengan tombol satu klik mereka. Tepat sekali. Tombol satu klik yang mereka patenkan tahun 1999 itu sebuah gebrakan jenius. Waktu itu, masalah terbesar e-commerce kan cart abandonment. Ah, iya, pembatalan keranjang belanja. Betul. Data menunjukkan hampir 70% transaksi online itu ditinggalkan begitu saja. Penyebab utamanya yaitu tadi, proses checkout yang terlalu panjang dan rumit. Jadi Amazon lihat data itu dan berpikir, gimana kalau kita hilangkan saja semua langkah itu? Persis. Dengan satu klik, semua informasi Anda, kartu kredit, alamat pengiriman, langsung dipakai untuk proses pesanan. Dampaknya luar biasa. Itu bukan sekedar fitur lagi ya, itu jadi... Keunggulan kompetitif, sangat kuat. Sampai-sampai perusahaan sekelas Apple pun harus melisensikannya dari Amazon sampai patennya berakhir di tahun 2017. Nah, tombol one click itu contoh paling pas dari prinsip ini. Mereka seperti memberi kita hadiah berupa waktu dan kemudahan. Tapi kan paten itu udah berakhir, inovasinya juga udah puluhan tahun yang lalu. Apa filosofi bikin mudah ini masih jadi DNA Amazon sampai sekarang? Pertanyaan bagus, dan jawabannya ya. Bahkan mereka makin ekstrim. Oh ya. Disinilah ceritanya jadi sangat menarik. Mereka nggak berhenti di one click. Coba ingat tahun 2014, mereka luncurkan Firefly. Firefly yang pakai kamera itu kan? Iya betul. Fitur di ponsel mereka yang memungkinkan Anda cari produk hanya dengan mengarahkan kamera ke barang di dunia nyata. Nggak perlu ngetik apa-apa. Itu sudah menghilangkan upaya mengetik. Lalu ada lagi yang lebih jauh kan, yang dash buttons itu? Itu dia. Dash buttons yang muncul di 2015 itu eksperimen paling ekstrim. Tombol fisik kecil yang bisa Anda tempel di mesin cuci misalnya. Pas deterjen habis, tinggal pencet. Tinggal pencet, dan pesanan baru langsung diproses. Anda bahkan nggak perlu buka laptop atau ponsel. Ini puncak dari ide menghilangkan upaya fisik. Saya jadi mikir, apakah ada batasnya? Maksud saya, dash button pada akhirnya kan dihentikan produksinya. Apa mungkin kemudahannya ekstrim justru jadi terasa aneh? Tepat. Dan itu menunjukkan ada titik jenuh. Dash button mungkin terasa berlebihan, tapi pelajaran di baliknya tetap valid. Amazon terus-menerus bereksperimen untuk menemukan di mana batas kemudahan itu. Kegagalan itu pun jadi data berharga buat mereka. Oke, jadi Amazon fokus menghilangkan kerepotan dalam proses pembelian. Tapi gimana dengan kerepotan yang muncul setelah transaksi? Misalnya pas ada masalah sama layanan? Benar sekali. Dan untuk ini, ada contoh menarik dari Expedia. Mereka melakukan analisis internal dan menemukan satu wawasan yang sangat kuat. Apa itu? Wawasannya, pelanggan sebenarnya tidak ingin menelpon kami. Saya suka ide itu, rasanya jujur sekali. Iya kan? Kalau mereka sampai menelpon, itu artinya ada sesuatu yang salah, ada yang nggak beres, atau ada informasi yang membingungkan di situs web mereka. Oke, jadi apa yang mereka lakukan dengan wawasan itu? Mereka menerapkan strategi yang disebut perbaikan di hulu. Logikanya begini,
Daripada nunggu pelanggan telepon dengan panik karena penerbangannya dibatalkan. Kenapa nggak kita yang kasih tahu duluan? Persis. Jadi secara proaktif, sistem Expedia akan kirim notifikasi penerbangan Anda dibatalkan. Ini opsi penerbangan pengganti yang sudah kami siapkan. Klik di sini untuk konfirmasi. Wah, itu mengubah segalanya. Dari pengalaman penuh stres dan reaktif, jadi sesuatu yang proaktif dan bikin pelanggan merasa diurusin. Tepat. Dan yang menarik di sini adalah strategi ini ternyata lebih hemat biaya dalam jangka panjang. Oh ya, kok bisa? Satu panggilan ke layanan pelanggan itu kan mahal, ada biaya staf, sistem, waktu. Dengan kirim notifikasi otomatis, mereka mengurangi volume panggilan secara drastis. Jadi pengalaman pelanggan lebih baik, loyalitas naik, biaya operasional justru turun. Pendekatan proaktif Expedia ini memperbaiki masalah sebelum pelanggan sadar, mengingatkan saya pada bagaimana perusahaan teknologi besar membangun ekosistem ya. Nah, koneksi yang sangat jitu. Mirip dengan apa yang dilakukan Apple mungkin. Tepat sekali. Coba kita kembali ke masa sebelum ada iTunes. Memindahkan musik ke pemutar MP3 itu proses yang merepotkan. Oh iya, harus unduh dari mana-mana, nggak jelas. Terus pakai software A untuk atur, software B untuk transfer, pusing. Persis, penuh dengan upaya fisik dan juga upaya kognitif karena harus belajar macam-macam software. Kejeniusan Steve Jobs itu bukan cuma bikin pemutar MP3 yang desainnya bagus. Tapi membangun ekosistemnya. Ekosistem yang mulus. Integrasi sempurna antara perangkat keras, si iPod, dan perangkat lunak, yaitu iTunes. Guy Kawasaki pernah bilang, kecerdasan iPod ada di iTunes, bukan di iPod-nya. Maksudnya, yang bikin iPod revolusioner itu kemudahan dari iTunes-nya. Betul. Kemudahan luar biasa dalam membeli, mengatur, dan sinkronisasi musik. Semua kerepotan dihilangkan. Oke, tapi kan ada kalanya kerepotan itu nggak bisa dihilangkan begitu saja. Terutama kalau udah menyangkut regulasi pemerintah atau proses yang memang rumit dari sananya. Anda menyentuh poin yang sangat penting. Dan untuk itu, kita punya studi kasus pamungkas. Sistem perbankan di Inggris. Perbankan. Iya. Sebelum tahun 2013, pindah bank di Inggris itu seperti mimpi buruk. Memangnya separah apa prosesnya dulu? Sangat merepotkan. Anda harus datang ke bank lama untuk tutup rekening. Lalu Anda harus secara manual kasih tahu semua pihak yang berhubungan dengan rekening Anda. Semua pihak? Maksudnya? Kantor yang bayar gaji, perusahaan kartu kredit, penyedia cicilan rumah, langganan majalah, semuanya. Anda harus kasih tahu mereka satu persatu nomor rekening baru Anda. Astaga, kalau ada satu saja yang terlewat, pembayarannya bisa gagal dan kena denda. Tepat. Wajar saja kalau orang jadi malas pindah. Mereka lebih milih bertahan dengan bank yang pelayanannya jelek daripada melalui semua kerepotan itu. Jadi kompetisinya nggak sehat ya? Benar. Pemerintah Inggris sadar ini masalah besar dan harus ada solusi radikal. Nah, ini yang saya penasaran. Gimana cara mereka mencahin masalah yang kelihatannya mustahil ini? Mereka meluncurkan Current Account Switching System atau CASS pada tahun 2013. Konsepnya sederhana tapi sangat kuat. Memikul beban atau shouldering the burden. Memikul beban. Idenya, alih-alih Anda sebagai pelanggan yang repot, bank baru Anda yang akan mengurus semuanya. Oh, jadi bebannya dipindahkan dari pelanggan ke penyedia layanan. Tepat. Anda cukup datang ke bank baru, isi satu formulir, dan selesai. Bank baru Anda yang akan hubungi bank lama, transfer semua saldo, tutup rekening lama, dan yang terpenting, Apa itu? secara otomatis memindahkan semua instruksi pembayaran rutin ke rekening baru Anda. Mereka benar-benar memikul seluruh beban prosesnya. Wow, dan pasti ada jaminan supaya sistem ini dipercaya kan? Tentu, dan jaminannya nggak main-main. Ini yang bikin CASS begitu sukses. Pertama, seluruh proses pindah dijamin selesai dalam 7 hari kerja. Cepat sekali. 7 hari, oke. Kedua, dan ini yang luar biasa. Selama 36 bulan setelah Anda pindah, pembayaran apapun yang keliru masuk ke rekening lama Anda akan otomatis dialihkan ke rekening baru. 3 tahun? Itu jaring pengaman yang sangat solid. Jadi kita nggak perlu khawatir ada pembayaran yang nyasar. Dan yang paling penting, jika terjadi kesalahan apapun selama proses itu yang bikin Anda rugi finansial, misalnya kena denda telat bayar cicilan, Anda akan dapat ganti rugi penuh. Jadi risikonya 0 buat pelanggan. Tepat. Ini contoh sempurna bagaimana melindungi pelanggan dari kerepotan, bahkan saat kerepotan itu nggak bisa dihilangkan sepenuhnya. Oke, ini semua studi kasus yang luar biasa. Tapi gimana kita, para pendengar, bisa menerapkan prinsip ini dalam skala yang lebih kecil? Mungkin di bisnis kita atau bahkan cara kita kerja sehari-hari.
Pertanyaan yang sangat praktis. Buku ini kasih beberapa panduan. Yang pertama dan paling dasar, lakukan audit terhadap proses Anda. Maksudnya, coba alami sendiri proses yang kita rancang buat mereka. Betul. Coba beli produk Anda sendiri, coba hubungi layanan pelanggan Anda, coba isi formulir di situs Anda. Di titik mana Anda merasa, loh kok ini berulang? Atau kenapa saya harus isi ini lagi? Setiap langkah tambahan, setiap kolom yang nggak perlu, itu semua sumber kerepotan. Poin kedua sepertinya berhubungan erat dengan itu. Hargai waktu pelanggan. Sangat berhubungan. Perlakukan waktu dan perhatian mereka sebagai sesuatu yang sakral. Setiap klik yang sia-sia, setiap menit nunggu di telepon, itu bentuk tidak hormat. Oke, jadi audit proses dan hargai waktu. Lalu ada soal pemberdayaan tim. Buku ini menyebut model layanan satu kali tuntas atau one and done. Maksudnya apa? Ini untuk mengatasi salah satu frustasi terbesar pelanggan. Dilempar-lempar. Oh ya, telepon, terus dioper ke departemen lain, dan harus jelasin masalah dari awal lagi. Nah, itu dia. Model one and done berarti memberdayakan staf di lini depan dengan wewenang dan informasi untuk menyelesaikan mayoritas masalah pada interaksi pertama. Jangan bikin pelanggan merasa seperti bola pingpong. Dan terakhir, ada poin yang sering dilupakan. Jangan cuma fokus pada pelanggan, tapi juga pada karyawan. Kenapa ini penting? Karena pengalaman karyawan akan langsung berdampak pada pengalaman pelanggan. Proses internal yang rumit, sistem yang lambat, itu akan menyulitkan karyawan untuk melayani dengan baik. Jadi kalau karyawan kita dibikin repot, mereka juga akan bikin pelanggan repot. Kurang lebih begitu. Jadi sederhanakan juga pekerjaan tim Anda. Hilangkan kerepotan internal agar mereka bisa fokus membuat hidup pelanggan lebih mudah. Kalau dirangkum, pelajaran terbesarnya cukup jelas ya. Di dunia yang makin kompleks ini, menjadi mudah itu bukan lagi sekedar fitur tambahan. Itu sudah jadi keunggulan kompetitif yang paling kuat untuk membangun loyalitas jangka panjang. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda renungkan. Seluruh pembahasan kita hari ini kan fokus pada pentingnya mengurangi upaya pelanggan. Betul. Tapi coba pikirkan sejenak tentang hidup Anda sendiri. Di area mana Anda justru bersedia mengeluarkan upaya yang sangat tinggi, bahkan dengan senang hati? Mungkin untuk hobi yang Anda tekuni, seperti merakit model yang rumit, atau belajar main alat musik, atau rela antre berjam-jam untuk produk edisi terbatas. Wah, itu pertanyaan yang dalam. Benar juga, ada hal-hal di mana kita justru menikmati proses yang susah. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita pelajari dari kerelaan kita untuk bersusah payah dalam konteks-konteks tersebut? Apa yang membuat upaya itu terasa sepadan? Dan bagaimana nuansa itu bisa kita terapkan bukan untuk menyusahkan pelanggan, tapi untuk merancang pengalaman yang begitu bernilai, sehingga jikapun ada sedikit upaya yang harus dikeluarkan, pelanggan merasa itu benar-benar sepadan. Menarik untuk dipikirkan.